Di dunia audit, angka memang penting, tapi di balik semua angka itu ada pilihan diam-diam yang nggak pernah tercatat di laporan. Hamilton Wong ditugaskan sebagai salah satu penanggung jawab dalam audit perusahaan retail besar bernama Will & Lomax. Proyek audit ini mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan, dan atasan mereka, Angela Sun, mulai rutin menanyakan perkembangan hasilnya. Lauren udah oke sih, kerjanya bagus. Semua akun kamu juga aman. Anggarannya juga rapi. Oke. Ya, Tapi Emil, kamu harus lebih hati-hati ya soal jam kerja. Kita nggak bisa loh terus-terusan over budget kayak gini. Bukan sekali dua kali kerjaannya dibawa pulang, tapi besoknya kerjaannya semuanya beres. Jam kerjanya nggak pernah tuh dilaporin. Wow, kamu yakin minggu ini cuma kerja 52 jam? Terus aja kerjaan kamu sendiri, Mil. Kamu bukan bos di sini. Mil tahu, ini bukan cuma soal jam kerja, tapi soal reputasi, kompetisi, dan siapa yang bakal naik posisi. Oke, dari case tadi kayaknya seru banget ya Nah buat kita bahas. Iya bener banget Li. Tapi kenapa ya audit itu sering banget over budget nih? Padahal kan di awal tuh udah ada alokasinya nih. Menurut kamu gimana Li? Karena kenyataannya di lapangan itu sering beda. Nah, banyak hal-hal yang gak terduga itu muncul. Misalnya kayak klien gak siap atau lambat merespon, terus data transaksi yang gak sesuai dan akurat, bahkan ya, nah kompleksitas transaksi yang tinggi itu beda estimasinya. Kalau dalam kasus Hamilton Wong nih, dia kan bertanggung jawab atas dua akun tuh. Ada akun inventaris sama akun utang. Nah, dua akun ini kan rawan banget tuh sama salah saji. Jadi menurut aku kayaknya Hamilton nih wajar aja butuh waktu lebih. Bener gak sih? Bener. Kalau misal Laura cuman ngelaporin piutang sama sewa, tapi kenapa ya dia mesti nyembunyiin jam kerjanya? Nah, kalau yang dilakuin Lauren itu namanya over reporting. Jadi kelihatannya sih sepele ya, tapi dampaknya tuh bisa kemana-mana. Biasanya over reporting ini tuh disebabin sama banyak hal. Bisa dari atasannya, dia tuh ngerasa tertekan karena atasannya tuh maksa buat
jaga laporan anggarannya gitu. Terus bisa juga dari individunya, dia ngerasa mau lebih unggul, atau bisa juga dia tuh takut gitu, kelihatan nggak kompeten di antara rekan-rekannya yang lain. Oke, tapi masalahnya ya, underreporting itu bisa kayak jadi bom waktu yang kapan aja bisa meledak gitu loh. Terus dampaknya tuh besar banget. Nah, kalau misalnya terus-terusan dilakuin itu bakal jadi kebiasaan buat auditor-auditor muda selanjutnya. Nah, karena udah kebiasaan itu, jadi mereka tuh kayak harus terus bohong gitu loh. Iya bener, dan parahnya pasti manajemen tuh beranggapan kalau proyek audit tuh bisa selesai dalam waktu singkat, padahal kan kenyataannya enggak ya. Iya bener banget. The reporting bisa terlihat sepele, tapi dampaknya bisa jadi serius loh. Ada beberapa dampak dari underreporting. Yang pertama yaitu anggaran audit menjadi tidak akurat. Underreporting menyebabkan waktu dan sumber daya yang sebenarnya digunakan dalam proses audit tidak tercatat secara akurat. Ketika auditor melaporkan waktu yang lebih sedikit dari kenyataan, maka data historis yang digunakan untuk merancang anggaran audit ke depan menjadi tidak mencerminkan kebutuhan real. Hal ini dapat membuat manajemen salah dalam memperkirakan durasi, biaya, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk audit berikutnya. Akibatnya, alokasi anggaran menjadi tidak membadai, yang pada akhirnya menghambat kelancaran dan efektivitas pelaksanaan audit di masa yang mendatang. Yang kedua, beban kerja menjadi tidak merata. Underreporting juga berdampak langsung pada distribusi beban kerja di antara auditor. Ketika seseorang melaporkan beban kerja yang tampak ringan karena waktu yang dikurangi, maka manajemen cenderung menganggap tugas tersebut mudah untuk diselesaikan. Nah, hal ini bisa berujung pada pembagian kerja yang tidak adil, di mana auditor lain, terutama yang jujur dalam pelaporan waktunya, akan dibebani lebih banyak pekerjaan. Ketimpangan ini dapat menciptakan ketidakpuasan, menurunkan semangat tim, dan juga dapat merusak solidaritas antar auditor. Yang ketiga yaitu dapat mengarah ke audit substandar. Salah satu dampak yang paling serius dari underreporting adalah kualitas audit yang menurun. Ketika auditor merasa harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang dilaporkan, padahal kenyataannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Mereka cenderung terburu-buru atau melewatkan tahapan yang penting, sehingga proses pengumpulan bukti menjadi tidak optimal, analisis dilakukan secara dangkal, dan kesimpulan audit menjadi kurang akurat. Hal ini berpotensi menyebabkan temuan penting terlewat yang bisa berdampak fatal terhadap pengambilan keputusan manajemen maupun kepatuhan terhadap regulasi. Dampak underreporting yang keempat yaitu tekanan performa menjadi tidak sehat. Ketika data underreporting dianggap sebagai standar performa, maka auditor lain mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan dirinya. Nah, sehingga dampaknya bisa terjadi kompetisi yang tidak sehat antar auditor. Lalu, auditor menjadi takut untuk jujur soal waktu kerja karena takut dinilai tidak efisien. Lalu, budaya kerja menjadi toksik, di mana kejujuran dan transparansi tidak dihargai. Nah, dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak moral tim dan juga menciptakan ketidakpuasan di lingkungan kerja.
Jadi, under reporting itu sama halnya seperti membangun kepercayaan, tapi di atas fondasi yang retak. Terus kalau kita mau ngikutin kode etik auditor kayak di International Federation of Accountants atau mungkin di standar profesional akuntan publik, itu kan prinsip utamanya ada dua, ada jujur sama objektif. Jadi setiap pekerjaan kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bener banget, jadi sebagai seorang auditor, kita itu bukan sebagai ajang pamer untuk siapa yang paling cepat ngelaporin, tapi bagaimana cara kita itu bisa dipercaya sama yang lain. Setuju. Milton akhirnya memutuskan untuk melaporkan semua jam kerjanya secara jujur, walaupun dia tahu Angela mungkin gak bakal suka. Kalau Lauren dia udah oke sih Pak, anggaran sama jam kerjanya juga oke, tapi kalau misalnya Emil dia agak sedikit over budget. Ingat, efisiensi oke, tapi jangan lupa kualitas audit itu yang paling penting. Sudah Pak, habis ini berkasnya. Terima Pak. Terkadang, tantangan terbesar dalam profesi auditor bukan hanya menemukan jawaban yang benar saja, melainkan keberanian untuk tetap jujur dalam situasi apapun. Kami percaya dalam profesi akuntansi, integritas yang paling utama. Di dunia audit, angka memang penting, tapi di balik semua angka itu ada pilihan diam-diam yang nggak pernah tercatat di laporan. Tapi enggak. LTBB Jo. Pakai meja ini jadi. Jadi kami lagi main artis-artisan. Halo guys, kami belajar HP siapa ini? Sabika. Aduh real aku capek banget. Jadi aku pakai lanyard Sun karena aku merasa lanyard FA itu terlalu nyentrik ya guys. Ini kan. Coba. Semua kami lagi syuting akan tayang di TVS segera. Wow, jangan lupa ditonton.